Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Sukamida selaku pengasuh Pondok Pesantren Semarga Melarang Muda, dan juga ke Asami, ke Sukawan, Ning Mila, Ning Ria, dan juga Ning Rizara, dan juga guru-guru dan juga pengurus yang saya hormati, dan juga teman-teman yang saya sayangi. Nah, jadi dan juga kedua orang tua saya sekarang berada di rumah. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini saya Teresa Narziza akan presentasikan peta imajin saya tentang hadis. Hadis itu ditinjau dari segi kuantitas sama kualitas. Yang pertama itu dari segi kuantitas. Nah, kuantitas itu atau dari jumlah perawinya. Nah, jadi dia itu dibagi menjadi dua, hadis mutawatir sama hadis ahad. Nah, kalau hadis mutawatir itu dia itu adalah hadis mutabi atau mutatabi. Nah, dia itu yang artinya itu datang berturut-turut dan tidak ada caranya. Nah, jadi hadis mutawatir itu diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang syaratnya itu diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Lalu dia itu ada keseimbangan antara perawi dan takobut pertama dengan takobut yang selanjutnya. Lalu dia itu memberi tanggapan dengan panca indera. Lalu dia itu memiliki nilai ilmu daruri atau gitu. Lalu dia itu menjadi hadis mutawatir itu berbagi menjadi tiga, yaitu hadis mutawatir lafzi, maknawi, dan juga amali. Lalu hadis ahad. Nah, hadis ahad itu kita semua tahu bahwa ahad itu artinya itu satu, berasal dari kata ahad dan wahid. Lalu dia itu tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Lalu dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hadis masyhur. Yang kedua itu ada hadis ghairu masyhur. Kalau hadis masyhur itu dia itu berasal dari lafaz syahara yasuru syahron, yang syahuru masron, yang dia itu al ma'ruf bainan nas. Jadi dia itu dikenal oleh orang banyak. Tapi dia itu dia itu biasanya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, tapi jumlah itu nggak sampai seperti jumlah perawi buat hadis mutawatir. Lalu yang kedua itu ada hadis ghairu masyhur. Nah, dia itu dibagi menjadi dua, hadis aziz sama hadis gharib. Nah, kalau hadis aziz sendiri itu artinya itu adalah mulia, kuat, tapi dia itu jarang. Jadi hadis yang mulia kuat tapi jarang. Nah, dia itu diriwayatkan oleh 2 orang perawi, tapi mereka tuh berada dalam satu tingkatan. Lalu yang kedua itu ada hadis gharib. Nah, hadis gharib itu berasal dari kata warabayaribu, yang artinya itu asing, menjauh, sendirian. Nah, jadi dia itu diriwayatkan oleh 1 orang perawi atau sendirian. Jadi dia itu nggak ada temannya. Lalu yang kedua itu dari segi kualitas. Nah, kalau dari segi kualitas itu dilihat dari dia itu dibagi menjadi 3, hadis hasan, hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Yang pertama itu ada hadis sahih. Nah, hadis sahih itu dia itu artinya itu sehat benar, sah, dan atau sempurna. Nah, dia itu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dia itu syarat-syaratnya itu tidak ada cacat dan juga tidak ada kejanggalan. Lalu dia itu diriwayatkan oleh perawi yang adil dan juga dhabit. Lalu dia itu sanadnya itu bersambung sampai ke atas. Yang kedua itu ada hadis hasan. Nah, hadis hasan itu adalah hadis yang baik, yang dia tuh diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi dia tuh kurang kedobitannya. Lalu dia tuh tidak ada ilat sama tidak ada syaratnya. Lalu sanadnya itu bersambung. Jadi hadis hasan sama hadis sahih itu menurut saya tuh hampir sama, bedanya itu cuma perawinya. Kalau sama perawi hadis sahih tadi itu kan perawinya kan adil juga lebih, tapi kalau semua hadis hasan itu perawinya itu adil tapi kedobitannya itu kurang. Yang terakhir itu ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif itu kata dhaif sendiri itu artinya itu lemah. Jadi hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Nah, kenapa dia disebut hadis yang lemah? Karena di dalamnya itu tidak ada syarat, tidak terdapat syarat dari hadis sahih dan juga hadis hasan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita juga masih sama-sama belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.